Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi Saman. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Indah Prasta. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang konseling dengan pendekatan client center. Konseling perorangan dengan pendekatan client center adalah sebuah metode konseling di mana klien berperan sebagai pusat dari proses konseling ini. Pendekatan ini berfokus pada potensi yang dimiliki klien untuk berkembang dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dengan menciptakan lingkungan yang suportif dan tidak menghakimi, konseling ini membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan menemukan jalan keluar sesuai dengan nilai-nilai mereka. Terima kasih. Oke, selamat datang Bu Listi. Ya, Ibu. Ya, em, ada perlu apa Bu Listi ke sini? Saya mau konsultasi, Bu, mengenai hidup saya. Apakah bisa, Bu? Oke, jadi Bu Listi mau konseling ya Iya, di betul. sini. Oke, ya sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah, Bu. Ini Belum pertama pernah. kali. Oke, ini jadi kali pertama. Eh, berarti kan saya sedikit jelaskan tentang konseling ya Bu Oke, ya. baik. Ya, konseling ini adalah proses konsultasi atau kita berbincang dengan beberapa treatment yang akan disampaikan nanti oleh saya sebagai konselor dan Bu Lucy sebagai klien. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang perlu yang akan kita jalani. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Pastinya apa yang disampaikan Bu Lucy akan saya rahasiakan. Oke, jadi nggak usah khawatir ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Polisi datang ke sini keinginan sendiri? Iya, betul. Keinginan saya sendiri. Ya, berarti tidak ada paksaan ya Bu ya. Tidak. Ya, selanjutnya ada asas kenormatifan. Eh, kita akan melaksanakan konseling ini tetap menjalankan norma-norma yang baik. Tidak ada hal jika tidak perlu disampaikan atau itu melanggar norma, silakan tidak usah dilaksanakan. Terus ada lagi aset kekinian nih Bu. Masalahnya masalah yang terkini kan? Iya, betul. Oke, baik. Jadi beberapa aset itu sudah saya sampaikan. Sedikitnya eh, saya akan sebutkan jadi konselor. Oke, boleh. Saya Nalari Samad sebagai konselor. Dengan ini berjanji segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi rahasia, baik informasi tertulis atau informasi yang sampai langsung ke saya, dan kita akan tetap asas-asas akan tetap kita laksanakan dengan baik. Oke, ya. Bagaimana perjalanan Lucy hari ini ke sini? Alhamdulillah aman, di jalan menyenangkan, tidak ada hambatan. Oke. Apa kabarnya Lucy? Alhamdulillah baik juga. Baik. Mesti baik ya? Baik, Baik. baik di luar kayaknya. Oh, baik di luar. Oke. Ah, mau perkenalan dulu deh. Bu Listi, boleh diceritakan sedikit tentang siapa sih Bu Listi ini? Oke, saya Bu Listi. Saya bekerja sebagai tenaga pengajar di Bimba. Usia saya 25 tahun dan saya masih melanjutkan pendidikan S1 di Universitas di daerah Bogor. Oke, jadi masih kuliah ya, Bu? Iya, betul. Masih kuliah dan mengajar juga. Iya, betul. Oke. Ya, Bu Listi anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Tinggal bersama kedua orang tua. Iya, betul. Kedua orang tua. Saya tinggal masih bersama kedua orang tua. Terus tinggalnya berarti masih dekat sini ya Bu ya? Masih dekat sini. Ya, masih di daerah Kabupaten Bogor. Oke, di Bogor. Iya, apa nih yang mau Bu Listi ceritain? Silakan. Oke, jadi di sini mengenai perjalanan pendidikan saya ya, Bu ya. Jadi saya itu awal sekolah itu TK. Nah, TK itu saya diasuh sama nenek. Oh, jadi sama nenek. Lebih banyak bareng nenek Ya, berusia betul. TK. Seharian full mungkin ya. Sampai sore itu saya sama nenek saya. Soalnya ayah sama mama saya itu kerja. Ya, di situ saya belum punya adik karena adik saya itu kelahiran tahun 2009.
Jadi jaraknya lumayan jauh kan? lumayan jauh. Gitu. Nah, terus di TK oke-oke saja, saya dapat pendidikan yang bagus di sekolah dan di tempat yang bagus juga gitu. Mungkin memang waktu sama orang tuanya yang kurang itu ya. Nah, terus SD itu saya sekolah gak jauh dari rumah. Kelas 1 sampai naik kelas 1 itu sama nenek. Masih sama nenek? Masih sama nenek. Nah, di situ kan mama sama ayah masih kerja ya, Bu ya. Terus kelas 2 saya dipindah ke Lampung. Oh, Gitu. pindah. Jadi jauh dari orang tua. Enggak, dari nenek. Jauh Dari dari nenek nenek. sama ayah. Soalnya mama ngajak saya pindah ke Lampung. Gitu. Jadi kelas 2 itu terpaksa saya dia melanjutin sekolah di SD yang awal. Sebelumnya. Nah, kelas 2 itu pindah ke Lampung, saya ikut mama. Jadi saya sekolah di sana hanya selama 1 tahun. Gitu. Terus udah lama saya mau lulus, saya punya adik. Nah, saya punya adik, terus saya punya adik, baru pindah lagi sekolah di sini. Jadi kelas 3-nya saya pindah ke Bogor lagi. Bogor lagi. Di sekolahnya sama juga. Nah, udah berjalan sekolah SD 6 tahun. Di situ mama udah gak kerja lagi. Fokus punya usaha. Hanya ayah yang kerja. Di kenanya masih ada. SMP. Nah, SMP itu mulai disuruh mandiri. Ya, banget. Kan dari TK sama nenek. Ya. SD kelas 1 sama nenek. Banyak support nenek di usia-usia itu. Nah, iya. Terus pas di Lampung juga sama bibi, bukan sama mama gitu. Nah, udah tuh SMP mulai disuruh mandiri banget sampai pas kelulusan. Itu mama gak ngehadirin wisuda. Oke, gak ngehadirin wisuda, saya dititipin ke bibi yang suka ngegosok di rumah. Gitu. Kebetulan anaknya dia satu sekolah sama saya. Satu sekolah, terus kelasnya juga bareng. Jadi dititipin sama si bibi itu. Nah, udah gitu, lanjut ke SMA. SMA berjalan baik, cuma memang dari orang tua masih kurang pendampingan dari Oke, terus saya pikir SMA itu momen-momen bangku sekolah yang benar-benar berkesan ibu. Pas wisuda saya kira orang tua saya bakalan hadir. Ternyata tidak juga. Dua-duanya tidak hadir. Ayah saya kerja, tidak bisa ambil cuti. Terus mama saya alasannya sih ada usaha, jadi tidak bisa ditunda. Otomatis saya dititipin lagi. Nah, dititipinnya itu ke tetangga saya. Bukan saudara, bukan siapa-siapa, tidak ada aliran darah apapun. Saya dititipin ke bibi itu, terus dianterinnya juga pakai sopir, lupa saya gak mau nganterin juga. Ya udah, jadi di sana, saya cuma bisa ngeliat teman-teman saya didampingi, tentunya sama orang tuanya, foto wisuda juga sama orang tuanya, dan terpaksa saya foto sendiri. Nah, udah gitu, udah lulus nih SMA, lanjut ke kuliah. Gitu ya. Oke, kuliah itu awalnya saya keterima ke SNMPTN. Pas dulu kan ada SNMPTN kan. Saya milih unit yang jauh, Bu. Kan udah mandiri nih. Mungkin saya bisa nih agak jauhan. Saya ngambil di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ngambil kepariwisataan. Pendidikan. Iya, Pendidikan Indonesia. Itu pilihan utama berarti. Pilihan utama. Saya ngambil di sana, ngambil ke pariwisataan. Soalnya emang suka pariwisata pas dulu, manajemen pariwisata. Ternyata saingannya itu terlalu banyak gitu, Bu. Dia nerima kuota sedikit, tapi yang pengen masuknya banyak. Saya kalah nih.
Terus gak mau ikut SNMBTN, itu lah pokoknya yang seleksi bersama saya diikutan. Saya milih lewat jalur undangan dari IPB. Nah, di IPB itu saya ngambil ekowisata sama komunikasi. Tetap ada wisata ya, betul. Saya ngambil ekowisata, cuman saya gak mau ditempatin di Sukabumi. Saya pengennya di Bogor. Itu kan ada dua pilihan, mau kampus Bogor atau kampus Sukabumi. Nah, saya milihnya yang di Bogor semuanya. Soalnya apa? Di Sukabumi saya belum pernah. Belum pernah nyoba ke sana. Ya udah saya ngambil yang di Bogor. Di situ disuruh bikin esai soal apa ya, kasih lupa deh pokoknya. Nah udah gitu ternyata saya gak lolos. Nah udah ditolak 2 unit kan. Wah blank tuh. Mesti kemana, mesti nyari kemana. Sedangkan orang tua saya memberi kebebasan tanpa memberikan masukan. Ya. Nah begitu. Ya udah kan nanya-nanya tuh sama teman-teman di SMA sama guru juga konsultasi. Nah udah kayak gitu saya jalan sama teman SMA saya yang sama-sama ditolak sama IPB. Saya ngambil di Pakuan. Ngambil Pakuan. Di Pakuan itu saya langsung ngambil ilmu komunikasi. Masuknya ke FISIP gelombang 2 karena memang saya kan awalnya milih yang 2 itu karena sebelumnya saya masuk ke gelombang 2 itu alhamdulillah saya diterima setelah tes. Oke. Tuh, nah, sudah berjalan. Oh iya, sedikit cerita. Saya itu pas SMA termasuk ke dalam kategori, enggak SMA sih pas SMA kategori siswi yang berprestasi. Dari sekian banyaknya siswa, berapa, 900 atau berapa gitu, saya masuk ke 15 besar. Makanya saya bisa dapat SNMPTN. Nah, kuliah itu komunikasi, agak nyimpang dari pariwisata. Karena pilihan awal selalu pariwisata. Betul. Walaupun ya komunikasi. Nah, untungnya cocok, Bu. Oh, alhamdulillah, baik. Untungnya cocok. Di situ saya bisa ngembangin bakat saya. Bisa ngembangin bakat, terus ketemu teman-teman yang sepreferensi. Gitu. Tetap saya mandiri juga karena saya kos bisa. Gitu. Nah, udah kayak gitu. Ya, hasil nilai terus penampilan saya di sana itu udah pernah ditanya sama orang tua, Bu. Gitu. Kan kalau misalkan ada cerita dari teman saya, kemarin nilai ulangan saya ini loh habis dilihat nih sama mama hasilnya segini, gimana ya ngebagusinnya, mama soalnya pengennya agak dinaikin gitu hasilnya. Kalau saya enggak sama sekali. Walaupun saya dapat 90, dapat 90 ke atas, enggak ada apresiasi dari kedua orang tua gitu. Nah, udah kayak gitu, masuk ke penyusunan skripsi. Tadi situ kan kalau kata orang itu titik jualnya mahasiswa. Nah, saya tuh pengennya tuh disupport. Terus, ya walaupun materi emang dicukupi sama mereka, mau apa-apa dicukupi. Tapi, kekurangannya itu saya ada dapat support, apa ya, disebut apa ya, Bu? Perhatian. Ya, emosionalnya, gitu. Gak ada ucapan gitu, gak ada kata-kata gitu yang keluar darinya. Nah, udah kayak gitu. Udah mau gak mau gitu. Terus ya bisa curhat. Ya apapun pokoknya sendiri. Kan soalnya di rumah juga kan gak ada kakak. Terus adik saya cowok. Kan gak bisa ya, gak bisa saling gitu. Nah udah gitu. Ada titik terendahnya saya di situ. Nah titik terendahnya saya mikir. Nanti pas wisuda orang tua saya datang gak ya? Soalnya apa, Bu? Trauma. Ya, flashback ke SMP SMA tanpa dihadiri orang tua itu berat banget itu, berat banget. Terus saya kayaknya pengen tutup mata di situ melihat teman-teman saya kan semuanya rata nggak didampingi gitu. Saya mikir kan di situ nanti pas wisuda datang nggak ya orang tua saya gitu.
Nah, udah kayak gitu, saya masih terus coba buat ngerampungin skripsi saya, walaupun tanpa dukungan mereka. Tapi akhirnya saya jatuh gitu, Bu. Dan saya jatuhnya itu nggak ditolong. Masih tetap harus bangun sendiri lagi. Gitu. Oke. Wow. Ah, hebat bisnis sudah ada di tahap ini. Keren. Saya masih berdiri. Keren Mas Excel. Ya, apa yang sudah boleh disampaikan? Ya sih, pasti akan terasa berat ya, Bu ya. Ya, emang. Tetapi, hmm, saya salut sih, polisinya masih tetap bisa berdiri dengan kondisi pastinya baik ya, Bu ya, sekarang ya. Ya, Insya Allah baik. Oh, jadi Bu Lisi yang Bu Lisi harapkan itu ada support dari ya, orang tua. Kayaknya kalau dapat support itu Bu Lisi akan lebih cemerlang. Nah, Gitu ya, Bu. ya. Sayangnya nggak dapat itu. Eh, Bu Lisi pernah berkomunikasi soal ini sama orang tua? Pernah saya bicarakan. Malahan pas waktu wisuda SMA, Ya, sampai nangis. minta sampai nangis. Buat mereka bisa datang itu. Maksudnya tuh gini, Bu, itu kan momen. Momen kan gak bakalan bisa terulang 2 kali. Walaupun terulang gak bakalan bisa sama persis gitu kan. Saya minta buat mereka bisa datang, saya nangis-nangis gitu. Terus, ya itu kata mereka punya kesibukannya sendiri-sendiri. Gitu. Terus, saya ulangi lagi, pas waktu kuliah kemarin. Saya bilang, Mah, tolong gitu. Kuliah itu bukan cuma biaya, tapi support juga. Nah, mama malah bilang gini, iya disupport gimana? Sedangkan kamu udah emang gitu. Ya udah, mama gak ngerti katakan kayak gitu. Udah, Bu. Di situ sampai sekarang kalau misalkan mama bilang gimana skripsinya, ya gitu mah. Saya jawabnya juga gitu. Jadi polisi juga merasa komunikasinya masih satu arah ya Bu ya. Ya betul. Polisi sudah berusaha menyampaikan. Walaupun pasti menyampaikan hal itu berat ya Bu ya. Berat, dan saya itu orangnya nggak bisa nahan air mata. Jadi sekata keluar air mata tuh udah bercucuran gitu, Bu. Karena melumpuhkannya. Nah, gitu, betul. Jadi baru bilang, Mah gitu doang aja udah keluar air mata, nggak bisa nahan gitu. Ya kayak gitu. Apalagi Bu, ini yang nyeseknya banget. Emang mungkin teman-teman saya tuh tahunya saya kalau ada cemara gitu yang bahagia gitu kan ya. Tapi ternyata enggak, maksudnya tuh enggak yang gitu lah pokoknya. Pernah teman saya itu kalau Kalau kirim itu kan sebelum sidang skripsi kan. Baru kalau kirim aja, keluarga besarnya udah datang. Ngasih support langsung ke Umi kampus. Ya, neneknya udah bisa jalan, misalnya di kursi roda. Tapi dia datang, hadir. Dan di situ teman saya nanya ke saya, bukan teman yang diantar ya, tapi teman lain, makan teman lain. Liz, lu nanti pas kalau Kio mau dihadirin siapa? Kata dia. Terus kata saya ini, dia tahu ya, paling sendiri. Berat gue sebenarnya ngucapnya itu. Dalam hati pastinya pengennya ditemani sama kedua orang tua kan, karena kedua orang tua saya masih ada. Dan tapi ternyata ya nggak bisa mastiin gitu bahwa mereka bakal bisa datang. Gitu. Itu sih Bu. Oke, ya, jadi karena perasaan ini bukan cuma di satu saat ya Bu ya, merasakan dari TK sudah merasakan hal-hal seperti itu, dan itu masih terus menjadi mimpi berarti ya. Betul.
sampai bahkan di ya usia sekarang nanti ada harapan support gitu. Tapi ternyata dari orang tua belum ada. eh tapi Bu Listi paham gak sih kalau orang tua Bu Listi itu paham gak sih kalau saya itu memang butuh perhatian, saya itu butuh disupport. Menurut Bu Listi orang tua Bu Listi paham gak sih? Seharusnya mereka paham sih, Bu. Gitu. Soalnya kan orang tua sama anak itu ada keterikatan batin kan? Tanpa harus diucap, harusnya saling mengerti. Gitu. Ah, Gitu, Bu. Seharusnya sih mereka Pak. Apalagi bapak saya itu anak tunggal. Ya otomatis dia dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya karena harus berbalik. Gitu kan. Tapi ternyata pengaplikasian ke anaknya itu beda. oke, ya, ya, ya. Kalau untuk mungkin dengan komunikasi seperti itu kurang kalau Bu. Polisi punya alternatif komunikasi yang lain gak sih? Mungkin orang tuh belum begitu paham. Polisi masih mengharapkan ada komunikasi lebih baik gak sih dari ini? Itu sendiri. Seharusnya sih. Tapi saya masih bingung gimana lagi gitu. Maafin Oh ya, jadi polisi sudah melakukan semuanya yang polisi bisa cara menyampaikan. Nah, mereka kan nangis-nangis gitu ya. Harus betul. sih sangat dipahami gitu. Tapi orang tua masih bersikap seperti itu. Oke, eh Bu Listi bisa memahami ya kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Saat ini Bu Listi ada di kondisi mengharapkan bahagia dari hal seperti itu. Itu yang bikin Bu Listi ada rasa-rasa sedih, ada rasa-rasa ada sedikit iri mungkin ya sama teman-teman yang lain yang punya support gitu. Tapi itu nggak didapatin nih sama Bu Listi sekarang. Memang kondisi itu kita nggak selalu bisa merubah kondisi luar, Bu. Karena nggak semua di luar diri itu bisa kita kontrol. Tetapi saya rasa kita bisa mengontrol diri sendiri. Ya dengan tetap baik-baik saja, dengan tetap berusaha semangat dengan jiwa sendiri, semangat dengan ya kan menyelesaikan skripsi buat siapa? Kan buat sendiri. Ya betul. Saya hidup baik-baik saja buat sendiri. Saya bahagia juga. Ya memang buat sendiri dan saya rasa orang sekitar akan ikut bahagia dengan bahagia dalam diri sendiri gitu. Jadi ya mencoba untuk mengontrol diri. Oh iya, mungkin saya tidak dapat hal seperti yang didapatkan teman, tapi saya juga masih tetap bisa berdampingan sama orang tua. Saya masih disupport finansial pun masih sangat disupport ya Bu ya. Ya bisa lihat juga mungkin di kondisi yang lain. Ada mungkin ada orang tua tapi kesulitan juga ya Bu ya. Tapi ya di sini saya hanya mengajak Bu Listi untuk mengontrol diri dengan saya mampu, saya bisa, dan saya bisa untuk kesedihan ini memang ada, tapi bagaimana saya mengontrol kesedihan ini gitu. Dilema ini ada, tapi bagaimana saya bisa mengontrol kondisi yang seperti ini. Jadi kembali ke dalam diri sendiri, karena memang kebahagiaan itu ada dalam diri sendiri gitu. Ada ini Bu, teknik kursi kosong nih Bu. Jadi dalam counseling ada teknik kursi kosong. Dalam kursi kosong ini Bu Listi saya menawarkan Bu Listi dengan teknik kursi kosong. Bu Listi sampaikan ke kursi yang di sini ceritanya ada mamanya.
sampaikan apa yang Bu Listi mau sampaikan, atau Bu Listi bisa posisikan ceritanya Bu Listi akan berbicara sama diri sendiri. Hai Listi, kamu harus seperti apa? Hai Listi. Mungkin dari refleksi ini, Bu Listi bisa lebih mengontrol diri atau lebih mengetahui apa sih yang saya mau dan apa sih yang bisa saya kontrol. Jadi mau lakukan kursi kosong ini? Boleh. Oke, kita mulai. Jadi silakan disampaikan apa yang ada di dalam pikiran Bu Listi. Oke, Bu Listi mau menyampaikan kepada orang tua atau menyampaikan pada diri sendiri? Sendiri sendiri. Oke, kita mulai sekarang ya Bu ya. Ceritanya Bu Listi akan berhadapan sama diri sendiri. Oke, silakan. Oke. Jadi saya Rizky, kamu harus kuat, kamu harus bisa lihat bahwa di luar sana mungkin lebih banyak yang kekurangan daripada kamu. Jadi kamu harus mampu. Jangan lihat ke atas. Demi nantinya hidup kamu gak sehancur itu. Tentunya masa depan masih panjang, masih banyak waktu yang bisa dijalanin, yang bisa dilalui, masih banyak yang harus bisa diraih. Mungkin jalannya bukan dari orang tua, tapi dari yang lain. Oke. Gimana perasaannya? Sudah cukup lega, Bu. Cukup pedai. Iya. Secara mungkin sengaja atau tidak sengaja, Bu Listi tadi sudah menyampaikan solusi lain tuh. Iya. Mungkin perhatian bukan cuma dari orang tua. Iya. Akan ada perhatian lain yang Bu Listi harapkan dan Bu Listi akan dapatkan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih atas masukan Ibu. Saya merasa ya ada yang mewadahi saya untuk menampung cerita-cerita saya. Dan juga tentu saja ada solusinya gitu. Terima kasih juga sudah menguatkan saya dan jadi penyemangat saya. Alhamdulillah. Oke, semoga kondisi yang tidak baik ini kedepannya akan menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Bu Rizky tahu bagaimana mengontrol diri karena memang kebahagiaan kita yang cari, Bu. Dalam sesi penutup, konselor akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, menanyakan perasaan, bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi ini. Selanjutnya, konselor akan memberikan kepercayaan kepada klien untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Terus, konselor juga akan memberikan apresiasi atas keterbukaan yang sudah disampaikan oleh klien. Jika membutuhkan sesi selanjutnya, konselor akan membuka konseling di sesi selanjutnya. Konselor juga akan menyampaikan terima kasih sudah berbagi untuk konseling hari ini. Terima kasih juga sudah mengungkapkan perasaan-perasaannya. Konselor juga mengingatkan klien untuk memiliki kekuatan atas keputusan yang telah dibuat. Juga jika ada hal yang ingin dibahas, konselor akan membuka konseling selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.